Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, kiranya damai sejahtera Kristus beserta kita semua. Selamat mengikuti renungan firman Tuhan hari ini, Tuhan Yesus memberkati. Renungan hari ini berjudul Godaan Materi. Bacaan kita terambil dari 2 Timotius 3 ayat 1 dan 2 yang berbunyi demikian. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri, mereka akan menjadi pemfitnah, mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak memperdulikan agama. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, dari masa ke masa, tuntutan zaman memang semakin tinggi. Apalagi kebutuhan dalam bidang ekonomi yang menuntut setiap orang untuk selalu berjuang keras mendapatkan uang agar dapat memenuhi kebutuhan hidup setiap harinya. Ini adalah ciri dari manusia modern di zaman akhir yang dimaksud oleh Paulus sebagai kehidupan yang bertuhankan harta, atau seringkali disebut dengan hamba uang. Materi atau harta seringkali dijadikan sebagai tolak ukur akan nilai hidup seseorang. Sebagai contoh, melalui percakapan sehari-hari antara seseorang dengan orang lain tentang arti kehidupan yang sukses, di mana mereka beranggapan bahwa orang yang sukses atau berhasil seringkali diukur dari beberapa banyak uang dan barang mewah yang mereka miliki. Seperti juga kita ketahui bahwa pada abad ke-21, semakin banyak manusia yang akan jatuh ke dalam dosa materialisme, di mana semangat hidupnya hanya mengutamakan materi dan kebutuhan jasmani. Matter is all that matters, atau materi adalah yang utama. Itulah prinsip kaum materialis. Secara ekonomi, materialisme berarti mengutamakan kebutuhan secara jasmani saja. Ciri utamanya adalah hasrat untuk memperoleh kekayaan materi dan berpandangan bahwa menimbun kekayaan materi akan meningkatkan kebahagiaan. Pandangan ini mengakui bahwa Tuhan ada, tetapi bagi mereka Tuhan hanyalah sarana untuk memperoleh materi. Melalui penjelasan ini menghadirkan pertanyaan, jika Tuhan itu baik dan kaya, mengapa Tuhan mengizinkan ada umatnya yang hidup dalam kemiskinan? Atau ada yang bertanya, jika Tuhan tahu manusia akan jatuh ke dalam dosa materi, mengapa Tuhan tidak berbuat sesuatu untuk menjauhkan orang percaya terhadap dosa ini? Jika Tuhan Maha Kuasa, mengapa hal ini bisa terjadi? Salah satu keadaan di atas sesungguhnya juga terdapat dalam jemaat di Efesus, di mana di dalam jemaat Efesus terdapat juga ajaran yang tidak sehat yang menimbulkan adanya ketegangan yang hebat. Sebab ada banyak orang di antara mereka yang memiliki keinginan yang sangat kuat untuk menjadi kaya, yang kemudian menjadi terpikat atau terjerat atas kekayaannya yang diperolehnya tersebut. Berangkat dari situ, dalam pandangan Alkitab Perjanjian Baru, materialisme ini juga digambarkan sebagai dosa mamonisme. Mamonisme adalah pemberhalaan terhadap mamon, sebab mamon dijadikan tujuan hidup yang merupakan sebagai dosa. Dalam Matius 6 ayat 24, mamon atau mamonas yang berarti uang kekayaan atau harta. Mamon digunakan sebagai pribadi, sebab materialisme sesungguhnya adalah Allah lain atau berhala. Pengaruh materialisme sudah cukup membuktikan di antara dosa-dosa lain yang dilakukan oleh manusia sejak dahulu kala. Untuk itu, dari nats di atas menunjukkan bahwa Tuhan Yesus memperingatkan kita agar orang Kristen menjaga dan menjauhkan diri dari kepentingan-kepentingan duniawi ini yang bisa mengalihkan fokus mereka daripada Tuhan. Amin.